Momentum Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Ahdan Dambia menyoroti masih rendahnya penurunan angka kemiskinan yang ada, masih berkisar di angka 15,42% dan membuat posisi Gorontalo dalam hal angka kemiskinan masih belum keluar dari 5 besar daerah dengan persentase penduduk termiskin di Indonesia. Sorotan ini disampaikan Ahdan Dambia setelah menggelar rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-101 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Ahdan, kita harus berbenah karena persoalan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab bupati atau wali kota, tetapi tanggung jawab juga Provinsi Gorontalo. Olehnya Ahdan Dambia menekankan perlunya evaluasi secara total dan adanya satu sistem yang harus diatur. Ahdan menjelaskan bahwa saat Gorontalo misalkan diri menjadi daerah otonom sendiri, angka kemiskinan kala itu berada pada angka 33%. Kemudian dalam kepemimpinan Fadel Gusnar, angka kemiskinan turun sampai pada posisi 17% hingga akhir masa jabatannya di tahun 2012. 22 tahun tentu awal pembentukan apa kepentingannya, kan awal pembentukannya itu kan kita waktu masih bergabung dengan Sulawesi Utara, kita ngotot bagaimana berpisah dari Sulawesi Utara, kan itu alasannya. Kan waktu itu adalah kesejahteraan rakyat kan. Nah, saya bergambaran waktu kita pisah dari Sulawesi Utara itu posisi kemiskinan itu 33%. Waktu berakhir jabatannya Gusnar dengan Fadel 2012 itu posisi kemiskinan 17%. 17%, berarti turun 16% ya. Ya. Hari ini tadi sampaikan Ketua Dewan, posisi kemiskinan kita 15,42. Berarti cuma tidak sampai 2%. Sementara 10 tahun pertama 10%. Nah, kenapa sampai begitu? Karena memang selama saya anggota Dewan 3 tahun ini memang melihat bahwa program ini sangat kurang untuk menyentuh kepentingan rakyat. Saya beri contoh. Kenapa padanya dengan jagungnya luar biasa? Karena memang luar biasa. Tapi kalau sekarang kita bicara jujur, apa yang kira-kira program yang menonjol yang dinikmati rakyat? Ya kan kemarin cuma sembako, kan cuma itu saja. Ya. Tetapi tidak ada program yang permanen untuk kepentingan rakyat. Ya. Itu yang ada. Lebih banyak provinsi ini programnya jalan, saluran, jembatan, cuma begitu. Nah, sering orang katakan begini, katanya kemiskinan ini adalah tanggung jawab kabupaten kota. Ya betul. Tetapi sampai hari ini tidak ada kontribusi daripada pemerintah provinsi di dalam penanggulangan kemiskinan. Paling tidak, dan saya dari pertama anggota Dewan saya katakan minimal dikasih misalnya Pahuwato berapa persen kemiskinannya, dikasih uang tunai 10 juta. Ini uang khusus untuk program penuntasan kemiskinan. Tinggal kita kawal dengan juknis segala macam kan. Dan itu boleh, dalam aturan boleh. Cuma memang yang program seperti ini memang kurang menarik karena tidak ada manfaat kalau bukan secara tunai. Nah, ini yang kondisi. Kita karena tadi disampaikan oleh Ketua Dewan tadi, artinya begini, apapun alasan kita ini, kita berangkat dari latar belakang pembentukan ini soal kemiskinan itu yang paling utama, bukan soal pembangunan. Tetapi lahirlah provinsi karena berangkat dari kemiskinan. Itu yang seharusnya dikejar. Bagaimana menekan kemiskinan? Program yang tidak terlalu. Misalnya jalan yang tidak dinikmati langsung oleh. Jalan itu paling cepat 5 tahun baru ada pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Paling cepat 5 tahun. Nah, kalau hari ini kita bikin jalan, belum langsung dinikmati oleh rakyat ya. Nah, oleh karena itu saya selalu dari awal saya katakan bahwa memang kurang perhatian kita terhadap
mengurus bagaimana menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Bukan cuma tanggung jawab Bupati Wali Kota, tapi provinsi juga punya tanggung jawab. Nah, ini yang insya Allah merupakan perlu kita evaluasi, dan saya kira Gubernur mengevaluasi secara total, dan apalagi seperti saya sampaikan di paripurna tadi, ada satu sistem yang harus diatur baik oleh. Aneh kalau anggota dewan berteriak soal bantuan masjid, beasiswa, kan aneh anggota dewan. Kalau bukan anggota dewan boleh. Makanya saya sampaikan tadi di hadapan Gubernur, tolong dibenahi di birokrasi yang ada di pemerintahan ini. Karena ini yang tidak. Nah, saya kira insya Allah dengan ulang tahun ke-22 ini, insya Allah kita akan benahi semua, termasuk nelayan tadi demo segala macam. Walaupun itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, tapi paling tidak ada suratnya Gubernur, pemerintah provinsi, dan DPRD. Kita sama-sama konsultasi ke Kementerian KKP kan, supaya kita dengar langsung kan, dan sekaligus berusaha untuk berjuang bagaimana terpenuhi keinginan daripada nelayan. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, pemerintah Provinsi Gorontalo harus bisa membuat program yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Sebagai contoh kemiskinan yang ada di Kabupaten Pahuato, agar angka kemiskinannya bisa turun, masyarakatnya bisa diberikan uang tunai khusus untuk program penuntasan kemiskinan. Tinggal bagaimana program ini bisa dikawal dengan juknis yang sudah ada, karena hal ini dibolehkan oleh aturan. Tim Liputan melaporkan.